Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafa'ati rasulillah wa bikaramati awliyaillah wa talabis syifa wa siha wal afiyah wassalamah wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa husnul khatimah wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja-puji beserta syukur marilah sama-sama senantiasa setiap saat, setiap waktu kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat, atas karunia sehat, panjang usia, kesempatan beramal, kesempatan beribadah, kesempatan menambah kebaikan. Alhamdulillah semata-mata itu semuanya atas karunia dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Astagfirullah min kulli dhanbin. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya senantiasa tercurah limpahkan kepada kekasih hati tercinta, kepada panutan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'at, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Setelah sekian lama tidak live, mungkin
Di bulan Ramadan hanya beberapa kali saja. Lanjut Idul Fitri, dan hari ini insya Allah mudah-mudahan istiqomah bisa ngaji bareng lagi di sore hari bersama jamaah medsos sekalian. Mudah-mudahan yang menyimak, yang mampir semuanya Allah berikan sehat, Allah berikan panjang umur, Allah berikan keberkahan di setiap langkahnya, Allah berikan kelancaran rezekinya, rezeki yang halal, berkah berlimpah untuk bekal ibadah. Amin ya robbal alamin. Baiklah, agar menambah keberkahan kita di sore hari ini, kita sama-sama membaca sholawat terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus sholawat? Karena sholawat adalah salah satu amalan yang Allah sukai, salah satu amalan yang Allah cintai. Bahkan dari semua amalan-amalan yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, sholawat Allah sendiri yang mencontohkan kepada kita sebagai hambanya. Yang pertama, niat mengamalkan ajaran Allah. Waalaikumsalam. Salim. Yang kedua, dari siapa sayang? Ibu Latifah. Loh, kok dikasih? Bilang makasih. Ya, Dede salim ke Ibu Latifahnya. Makasih sayang udah jadi anak baik. Minum? Iya, kalau mau makan. Mau main dulu? Ya udah, jangan lari-lari ya. Kenapa harus sholawat? Sholawat adalah bukti kita bersyukur atas rezeki yang telah Allah berikan. Jadi jangan sampai pola pikir kita terbatas. Rezeki itu hanya uang, rezeki itu hanya berbentuk materi. Tidak pernah kita merasakan nikmatnya ibadah karena merasa ibadah itu bukan rezeki. Padahal kita bisa ibadah, bisa sholat, bisa ngaji, bisa berbuat kebaikan, bisa menambah amal soleh setiap saat. Itu pun adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang perlu kita garis bawahi, kita bisa sholat, kita bisa ngaji. Siapa yang berjasa? Yang paling berjasa dalam pengenalan kita kepada Allah, tentunya guru-guru kita, guru-guru ngaji. Nah, guru-guru ngaji dari guru-gurunya, gurunya dari gurunya sampai ke atas nyambung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ketika kita ingin diberikan nikmat oleh Allah tanpa putus, maka diantaranya adalah dengan suka membaca sholawat, karena dengan sholawat itulah bukti bersyukurnya kita, bukti berterima kasihnya kita kepada Allah, karena kita sudah dikenalkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi jalan syariat. Kita kenal ke Allah, kita kenal Al-Quran, kita kenal amalan-amalan ibadah yang lain, kita kenal dengan ajaran-ajaran Islam, yaitu tentunya dengan perjuangan baginda Rasulullah SAW. Maka jangan sampai bosan kita dalam membaca sholawat. Setiap saat usahakan sholawat. Pokoknya lagi apapun sholawat, dimanapun, kapanpun. Bahkan wanita yang sedang haid haram membaca Al-Quran, tapi untuk baca sholawat diperbolehkan. Maka ketika kita haid jangan merasa tidak bisa baca Quran. Jadi tidak ada dikir-dikir yang lain. Maka jadikan haid kita nambah barokah, nambah pahala dengan membaca sholawat. Yuk sama-sama kita baca sholawat ya. Bil barakah sholawat ini kita baca, mudah-mudahan menjadi obat bagi kita dan keluarga kita semuanya. Yang sakit Allah sehatkan, yang sedih Allah bahagiakan, yang susah Allah mudahkan, yang sempit Allah lapangkan, dan apapun hajat kita Allah kabulkan. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha
وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على هبابتي سيدتي خديجة حب النبي وهي أمنا فرج لنا بالكبرى بشر لنا بالكبرى ما هنا والأخرى بجاه صاحب البشرى اللهم صل وسلم على حبابتي بنت نبي فاطمة شبه النبي أم أبيها وعلى أبيها وعلى أمها وعلى زوجها ومن ولها اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Terima kasih Abi Naila yang sudah tap-tap layan dan memberikan giftnya. Mudah-mudahan barokah Allah ganti dengan yang lebih berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Ya Allah, ya Rabbal. Setelah libur 1 bulan lebih tidak live, ada live beberapa kali sih, tapi tidak sesering di luar Ramadan live-nya. Karena mungkin efek malas ya, nggak ada istiqomahnya, jadi mohon maaf. Tapi insya Allah kita istiqomah lagi karena sekolah ngaji sudah mulai aktif, maka jangan kalah sama anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah saja sudah mulai aktif belajar lagi, nambah ilmu lagi, maka kita juga harus semangat lagi, nambah ilmu setiap hari. Jangan melewatkan hari tanpa menambah Semangat. Amin. Semangat. Abi kalau mau keluar boleh, karena Umi nggak tahu ngeluarinnya gimana. Gimana sih? Piye, piye.
Klik we eta na, klik video nu abi eta. Atos. Oh dah. Makasih Abi Naila. Maaf, ini baru apa abal-abal ini, masih abal-abal. Nah, lanjutkan ya. Ini yang menonton ada 5.000 orang. Kurang lebih bersama para malaikat dan bangsa jin. Jadi ini yang nonton ada 4 manusia, yang selebihnya insya Allah malaikat dan para makhluk-makhluk Allah yang lain ikut ngaji ya. Jadi anak-anak pun sudah mulai masuk belajar, aktif lagi menimba ilmu, maka kita sebagai orang tua pun sama harus semangat lagi untuk mencari ilmu setiap waktu, menambah ilmu setiap hari. Kenapa? Karena dengan ilmu itulah kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan dengan ilmu itulah jadi jalan bahagianya hidup kita dunia dan akhirat, sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadisnya, man aroda dunya fa alaihi bil ilmi wa man aroda al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, carilah ilmunya. Mau bahagia, versi bahagia kan relatif ya. Ada orang yang bahagianya bisa makan enak ya, carilah, tapi jangan berlebihan. Orang ada yang bahagianya itu dengan pergi kemana, healing, traveling, ya silahkan, asal tidak meninggalkan kewajiban. Ada orang yang bahagianya menyendiri, ya silahkan, asal menyendirinya jadi jalan dia jauh dari dosa. Ada orang bahagianya itu ngoleksi hobi-hobinya, mangga silahkan, asal dia tetap memperhatikan kewajiban-kewajiban dan sesuaikan dengan budget yang dia mampu. Nah itu kan kebahagiaan dunia, karena kebahagiaan dunia itu kan singkat. Contoh, ibu-ibu suka dengan baju baru, sebelum paket datang dibayang-bayang, aduh kira-kira bajunya sesuai nggak ya dengan ekspektasi ya, sesuai nggak ya dengan yang diiklankan ya. Pasti itu nggak sabar di sana itu karena udah membuncah kebahagiaannya. Pas datang paket, pas sesuai dengan realita, alhamdulillah ternyata baju saya sesuai dengan realitanya, ukurannya pas, warnanya cerahnya atau warnanya sesuai dengan yang diiklankan oleh model di media sosial, lalu harganya pun tidak tidak bikin kantong jebol, sesuai lah pokoknya dengan selera kita, kan bahagia. Tapi bahagianya pasti hanya sekali, 2 kali dipakai, 1 kali oke, merasa bahagia, kedua kalinya merasa bahagia, tapi nanti akan datang lagi baju-baju yang lain, baju-baju dengan model terbaru, baju-baju dengan yang lebih bagus lagi buat modelnya. Maka yang lama yang bikin kita bahagia udah segitu aja, nanti ada keinginan lagi, ada hasrat lagi untuk menambah koleksi baru. Itu bahagianya di dunia. Kalau terus kita ikuti tidak akan ada habisnya, malah yang ada capek. Kalau uangnya ada, kalau uangnya enggak ada, bikin capeknya double. Nah maka untuk mengimbangi, karena kita manusia, fitrahnya manusia kan dipenuhi dengan keinginan ya, keinginan, dan bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Contoh kemarin Lebaran semua orang euforia, kebahagiaannya luar biasa. Ada yang nggak ada diada-adain, terus ada yang pesan kuenya pun banyak karena niat memuliakan tamu, ya boleh-boleh saja kalau ada uangnya, terus ada rezekinya. Dan memang tamunya suka banyak, silakan. Tapi ingat, benarkah itu kebutuhan atau hanya keinginan? Jadi kalau hanya keinginan, iya siapa? Masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sini, biar masuk TikTok. Tengok. Bebas datang Bang Umi, katanya dikasih angpau. Iya, saya pun nggak bisa banyak. Ya Allah ya Robi, inilah banyak barokah. Namanya saya pun belum silaturahmi, kan kita nanti mau halal bihalal. Ya. Saya bikin gini, kata saya, Musri boleh saya pesan
Tekwan. Kapan kita bisa? Oh, Umi bikin tekwan, nggak apa-apa, itu dari saya aja. Saya mau open house. Kemarin kan saya sakit tumbang 3 hari. Jadi nanti salamannya di sini aja Suami sekalian. saya pulang itu masih demam. Ya Allah. Jadi belum pulang aku. ke sini nggak bisa kemana-mana. Memang di rumah aja karena suami. Saling memaklumi lah. Ya Allah, makanannya. Mulai dari di sana sampai di sini 3 hari. Baru bangun kemarin. Itu pun masih lemes-lemes Iyalah, pasti dia. diare. Karena udah 4 hari Iya, diarenya. lahir batin ya Bu ya. Sama-sama loh. Saya bawa Saling maklumi. memaklumi. Tapi kata Bu Tuti aja mas. Ya memang iya, pasti kalau dikasih ke sini pun Bu nitip. Orang saya nggak Nggak banyak karena ayahnya kan Ih, sakit, itulah yang- jadi nggak bisa. Itu juga Itu pun saya makasih lupa. loh Bu, makasih. Udah dibeliin sama abang dari saya belum pulang ke sana. Oh. Ini nanti kalau nanti mahal, terus itu Iya. nggak ada katanya. Dibeliin dulu, sekali pulang saya lupa nggak dibawa. Jadi itu dikirim. Ponaan untungnya aja 2 Sengaja. hari. Ponaan kan yang di sini, baliknya Oh, masih iya, iya, besoknya. iya. Jadi dia yang bawa. Biba datang kata Umi tengok. Udah dikasih angpau sama bola. Jadi salim lah minta maaf lahir batin. Iya. Bu, makan mana Bu Cipa? Bu Cipa masuklah. Gak apa-apa lah biar masuk TikTok. Ini ada tamu dulu sebentar karena masih suasana lebaran. Bu. Bu Cipanya nggak masuk, udah maaf lah. Ya Allah, maaf lahir batin sih dulu kue-kuenya. Saya sama. Sama-sama lah Bu, tengok kuenya pun sisa-sisa perjuangan. Udah nanti Gak ada yang aneh kita kuenya. habisin pas Iya. lebaran. Ya, kapan Makanya mulai? Sabtu keempat aja lah, soalnya Sabtu Ini keberapa? Ini baru pertama. Sabtu ketiga rupanya tanggal merah. Iya ya. Barangkali tanggal merah barangkali ada acara keluarga. Iya, iya. Nah Sabtu keempat itu Sabtu terakhir biar mulai wilayahnya Jumat. Iya, Kok Sabtu Jumat kok. Jumat, Iya. awal Jumat bulan keempat, lima. Jumat awal bulan 5 kita mulai gitu. Ya kan? Boleh. Biar, Ya udah ya Mi. Iya. Terima kasih banyak. Sama-sama ini mau minum apa? Terima kasih. Makasih ya Bu Latifah ya. Sehat-sehat semuanya. Bu Cipa kok nggak masuk sih? Mohon maaf karena ada tamu. Jadi ini masih nuansa lebaran. Silahkan saling bermaaf-maafan. Nah jadi kalau keinginan kita untuk kebahagiaan dunia itu kalau kita turuti terus seperti layaknya kita haus minum air laut, maka tidak akan merasa puas, tidak akan merasa seger. Beda dengan kita haus lalu minum air putih biasa, air mineral, maka itu akan melegakan, menghilangkan dahaga kita. Tapi kalau kita minum air laut ketika haus, maka akan semakin haus lagi dan haus. Nah, seperti halnya ketika kita mengikuti keinginan kita dalam hal kebahagiaan dunia. Iya, Hanswar, salam. Ngaji. Ajak kawannya ya, mulai ngaji malam ini. Nah, kata Rasulullah SAW, man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ketika kita menginginkan kebahagiaan dunia, carilah ilmunya. Kita ingin bahagia di dunia. Apa sih menurut kita bahagia itu? Bahagia tadi udah dijelaskan sedikit selewat kalau kebahagiaan untuk di dunia itu kan sifatnya sementara ya. Tapi kita pun ingin di dunia itu merasakan kebahagiaan yang benar-benar bahagia. Nah maka diantaranya untuk meraih kebahagiaan yang benar-benar membuat kita tenang, tentrem, adem gitu ya. Kan bahagia itu bisa dibuat-buat, bisa berpura-pura bahagia padahal hatinya lagi hancur, berpura-pura tertawa padahal hatinya lagi nangis. Tapi kalau ketenangan tidak bisa dibuat-buat, karena ketenangan hanya Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang Allah pilih, yang Allah simpankan ketenangan, ketentraman di dalam hatinya, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir sesuai dengan firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah,
Dengan mengingat Allah, maka Allah akan menenteramkan hati kita. Jadi kebahagiaan bisa pura-pura, tapi kalau ketenangan tidak bisa pura-pura. Jadi kalau kita mau tenang, kita mau tentrem, ya kita harus cari tahu jalannya, yaitu jalannya apa? Dengan terus mengingat Allah. Bagaimana kita mau mengingat Allah kalau kitanya aja nggak kenal ke Allah? Bagaimana mau kenal ke Allah kalau kitanya aja nggak mau ngaji? Jadi memang kenapa Rasulullah menekankan bahwa tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, bahwasannya mencari ilmu itu kewajiban bagi semua orang Islam, mau laki-laki, mau perempuan, mau anak-anak, mau sudah dewasa, bahkan orang tua. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kata Rasul, carilah ilmu dari buayan seorang ibu sampai masuk liang lahat. Karena apa? Karena kunci bahagia orang itu adalah dengan ilmu. Nah, makanya bahagia yang kita impikan bukan hanya bahagia sesaat, bukan bahagia yang sementara. Karena kalau kebahagiaan versi dunia, yaitu bahagia yang selewat-selewat. Nah, tadi seperti tadi udah contohkan, bahagia beli baju baru 1 kali 2 kali pakai masih bahagia. Ketiga kalinya udah datang model baru udah nggak bahagia lagi karena menginginkan lagi baju yang baru lagi. Punya motor baru bahagia dipakai mungkin sebulan 2 bulan. Bulan selanjutnya keluar model baru, maka yang bahagia ini udah tergantikan kalau kita tidak bersyukur atas apa anugerah yang sudah Allah berikan. Maka kita menginginkan bukan hanya kebahagiaan yang semu, tapi ketenangan. Dan ketenangan itu bisa kita raih, bisa kita dapatkan dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana kita mau kenal ke Allah? Bagaimana kita mau mengingat Allah kalau dengan Allahnya aja tidak kenal? Bagaimana kita tidak kenal? Bagaimana kita mau kenal ke Allah kalau kitanya aja nggak mau kenalan? Nah, di antara kenal ke Allah, di antara kita tahu betapa bahagianya kita dijadikan hamba Allah, yaitu dengan mengaji, dengan menambah ilmu setiap hari. Maka sabda Rasulullah SAW, lanjutan hadis yang tadi, man arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Tentunya barang siapa yang menginginkan kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi di akhirat juga, maka carilah ilmunya. Harus seimbang, harus balance antara ilmu agama dan ilmu dunia. Karena apa? Selama-lamanya orang hidup di dunia pasti ujungnya meninggal juga. Apalagi kita termasuk umat akhir zaman. Bahkan kata Rasulullah SAW aja disebutkan bahwa umatku tidak akan banyak melebihi usia dariku. Dan Rasulullah SAW sebagaimana kita ketahui dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di usia 63 tahun. 63 tahun, bila kita sekarang sudah 40 tahun, maka bila memang sampai ke 63 tahun, berarti kita sudah setengah jalan. Kalau Allah berikan kesempatan sampai seusia Rasulullah SAW. Tapi namanya usia kita tidak ada yang tahu. Maka sekencang-kencangnya kita mencari dunia, ingat bahwa kembali kita ke Allah, yaitu ke alam akhirat. Jangan sampai kita berlelah-lelah di dunia, mencari kebahagiaan di dunia, tapi kita lupa, kita sampai tidak punya waktu untuk menyisihkan waktu demi kebahagiaan akhirat, yaitu diantaranya dengan tolabul ilmi. Tolabul ilmi bisa dilakukan dari majlis taklim ke majlis taklim. Apalagi sekarang Allah sudah memberikan kemudahan yang ekstra kepada kita, tinggal kita maunya. Setiap saat kita bisa nambah ilmu, setiap saat kita bisa mengaji lewat media sosial kah, lewat channel-channel para ustadzah kesayangan kita. Tidak ada alasan kita untuk tidak menambah ilmu. Agar apa? Ihdinas siratal mustaqim. Doa yang setiap hari kita 17 kali meminta kepada Allah di dalam surat Al-Fatihah, di dalam gerakan sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Bukan
jangan jangan mempersempit nikmat Allah itu bukan hanya tentang dunia. Karena dunia sedikit pun bukan nilai kemuliaan. Kalau memang dunia ini nilai kemuliaan, harta ini ada nilai kemuliaan di sisi Allah, maka mungkin Firaun tidak akan Allah jadikan orang yang kaya. Maka mungkin Korun tidak akan Allah berikan kekayaan. Karena tidak ada sedikit pun kemuliaan harta di sisi Allah. Bahkan hina kalau dengan hartanya dia makin jauh ke Allah. Bahkan hina sehina-hinanya bila dengan dia dititipi harta dia makin lupa ke Allah. Makin tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita sholat, ketika ba'da sholat, jangan lupa kita meminta kepada Allah bukan hanya rezeki yang banyak, tapi rezeki yang halal, rezeki yang barokah. Banyak belum tentu bahagia kalau rezekinya tidak menjadi jalan kita makin dekat kepada Allah. Sedikit belum tentu tidak cukup. Kalau Allah berkahi, kata orang sedikit tapi selalu pas butuh ada, pas mau haji ada, pas mau umroh ada, pas mau beli apapun ada untuk bekal ibadah kita. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi, kata Rasulullah, maka barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia akhirat, carilah ilmunya. Maka dari hadis ini kita belajar, sudah kita lewati bulan suci Ramadan, jangan sampai hanya menjadi seremonial tahunan belaka, hanya menjadi rutinan tahunan belaka, tapi jadikan Ramadan ke Ramadan menjadi sarana perbaikan diri kita agar lebih baik lagi ke depannya. Mungkin di Ramadan kita rajin saum, bukan mungkin lagi karena memang wajib. Nah, maka di luar Ramadan pun, apalagi wanita-wanita yang masih produktif haid tiap bulan, boleh mulai dicicil puasa qadha. Kalau sudah lunas puasa qadha, maka tambah lagi dengan puasa sunnahnya, puasa sunnah Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya, terus puasa Daud dan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Kalau di bulan Ramadan kita bangun malam karena mau sahur dan sebelum sahur kita sempat untuk bisa sholat tahajud, maka di luar Ramadan pun mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah meskipun hanya 2 rakaat bisa sholat tahajud. Di Ramadan kita giat bersodakoh, maka jangan sampai setelah Ramadan berlalu sodakohnya kita stop, sayang. Ya karena kan katanya Ramadan pahalanya berlipat ganda. Kita belajar beribadah, mengamalkan ajaran Allah bukan karena ingin dibalas oleh Allah, tapi murni tanda bakti kita, tanda cinta kita kepada Allah. Mungkin ya kemarin-kemarin kita sholat karena takut disiksa, kita sholat karena ingin masuk surga, tapi pelan-pelan kita sholat bukti cinta kita kepada Allah. Allah saja sangat mencintai kita, masa kita nggak cinta ke Allah? Jadi terus latih hati kita melakukan amal-amal ibadah yang lain bukan karena takut, bukan karena ingin takut masuk neraka, ingin masuk surga, tapi latih bahwa inilah bukti cinta kita kepada Allah. Maka itulah sebaik-baiknya rasa syukur kita kepada Allah, sesuai dengan firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka aku akan menambah nikmat tersebut. Dan barang siapa yang kufur akan nikmatku, maka sesungguhnya adabku sangat amat pedih. Assalamualaikum Umi Nisrina. Mugi-mugi sarehat sadayana hapunten lahir batin. Nin. Aina atas janten nin cantik. Dan sesuai lagi dengan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Waalaikumsalam ya maaf, bahwa Rasulullah bersabda di dalam salah satu hadisnya,
Khairud du'a alhamdulillah. Sebaik-baiknya doa adalah mengucapkan alhamdulillah. Bukan hanya pengucapan alhamdulillah, alhamdulillah, dan itu pun bagus, itu pun diberi pahala, ditulis kebaikan oleh Allah. Tapi yang lebih mantepnya lagi, yang lebih bagusnya lagi, alhamdulillahnya itu kita masuk relung jiwa kita. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas rezeki sehat. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas rezeki apapun yang telah Allah berikan. Karena selama ini kita tidak bahagia karena selalu fokus atas nikmat orang lain. Padahal nikmat yang ada pada diri kita aja belum tentu kita bisa mensyukurinya. Dari mulai bangun tidur, Allah siapkan oksigen gratis. Dari mulai tidur, badan kita masih tegap, bisa berdiri, bisa melangkah dengan lancar. Napas yang sangat beraturan, nikmat, tidak harus pakai tabung oksigen. Bisa menghirup udara bebas, bisa melihat keindahan alam, bisa mencicipi makanan yang beraneka ragam yang Allah berikan. Itu aja jarang kita syukuri. Karena kita terfokus bahwa rezeki itu hanya uang, rezeki itu hanya materi, rezeki itu hanya keinginan yang tercapai. Padahal di luar itu banyak, sangat-sangat amat banyak rezeki yang telah Allah berikan dan kita lupa mensyukurinya. Makanya kenapa kita jarang bahagia? Karena pikiran kita lebih fokus kepada nikmat orang lain daripada mikirin dan mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka yuk mulai hari ini, setelah kita melewati Ramadan mulia, lalu berbahagia, berlebaran bersama dengan keluarga, bersuka cita, maka saatnya kita perbaiki lagi ibadah kita sehari-hari, dan tentunya dengan memperbaiki jiwa syukur kita. Jadi syukur terus setiap saat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih atas rezeki napas. Ya Allah, terima kasih bisa makan. Jangan lihat makan dengan apa, bisa nelan makanan aja itu rezeki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Rima, maaf lahir batin ya Teh Rima. Gimana kabarnya Teh? Salamnya ke Mama ya. Salamnya ke Mama, ke apa, sama ke yang lainnya. Nah jadi alhamdulillah, damang sadayana daramang. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore hari ini kajiannya mungkin belum membawa kita, insya Allah besok membawa kita fikih lagi bab haid, bab darah, haid, nifas, dan istihadah, dan darah wiladah, dan yang lainnya insya Allah. Dan ini hanya pembuka sebagai, kalau bahasa Indonesianya halal bihalal. Jadi mohon dimaafkan lahir dan batin untuk semuanya yang suka nonton live saya. Mudah-mudahan semuanya diberikan Allah kesehatan, istiqomah ibadah, makin hari makin lebih baik lagi dalam segala hal, terutama dalam akhlaknya, dalam ibadahnya, dalam rezekinya, dalam pola pikirnya. Insya Allah kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, dan insya Allah menjadi tiket kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Kita sama-sama menutup pengajian kita di sore hari ini dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang sudah mampir, yang sudah tap-tap layar. Insya Allah silaturahmi kita berkah ya, meski hanya sebentar. Insya Allah ini menjadi pembuka jalan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.